bergabung juga dengan Uni Dina, Pak. Oke, ya. Masih proses. Silakan Ridho disapa dengan bahasa India ya, pakai bahasa India. Biarkan dulu. Silakan dong. Bahasa India ya. Ya, silakan dong. Ya. Wah, Ridho nggak ini Pak, bahasa India sekarang kantor sehari kita Inggris. Oh gitu. Jadi exposure untuk bahasa India. Lagi Kita nyapa doang bisa. Ya sekedar beberapa aja biar kami dengar juga kan. Karena sini mau belajar bahasa India juga. Oh, boleh. Ya. Uni Dina, apka seho? What? Apka seho? Ya, apka seho itu apa artinya tuh? Apa kabar? Oh, apa kabar? Terus Dina jawab apa tadi? Iya, jadi Dina. Ini kan kita sudah diskusi dari tadi nih, dipandu oleh Cindy, wartawan kita di Minang 1. Kita sudah diskusi tentang lockdown, kita sudah diskusi tentang bagaimana pelindung diri, kita sudah diskusi tentang bagaimana pemerintah bertindak, kita sudah diskusi bagaimana masyarakat menghadapi ini. Nah, tetapi sebelum berdiskusi masing-masing tadi menjelaskan keberadaannya masing-masing. Jadi di sini ada Cipto yang berada di Coventry City, Inggris, sono. Ya, itu pernah tahun dulu di UNP ya, Padang, Air Tawar. UNP Padang. Tinggal di Air Tawar. Cipto sama Dina itu satu angkatan. Oh, berarti saling kena ya? Oh, saling. Oke. Nah, kemudian sama ada juga di Hima, bukan Hima, di PIPM juga ya, Cipto. Oh, sama-sama aktivis kayaknya. Enggak terlalu aktif sih. Ya, kita sudah diskusi dari tadi nih. Nah, sekarang kan pura-pura Cipto lagi yang kita minta untuk menanya hal-hal yang sudah iya. Silakan. Iya. Kondisi ini ya menjelang Ramadan di India ini seperti ini. Kita kalau di Inggris itu memang seluruh tempat ibadah itu kan tutup. Kemudian tidak ada berkumpul dan sebagainya. Tapi alhamdulillah stok makanan baik itu kurma dan sebagainya yang untuk persiapan Ramadan cukup stabil. Kalau di India itu seperti apa nanti stok makanan dan sebagainya menjelang Ramadan ya? Menjelang Ramadan. Kalau kita kan Oktrido sama Dina beda state. Kalau di Telangana. Tapi sebelum menjawab, mungkin Dina jelaskan dulu tinggalnya di mana, di India sebelah mana itu, atau India dekat Padang, Lubuk Alung sana, atau gimana? Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Waalaikumsalam. Nama saya Dina. Kebetulan kuliah ambil jurusan master di English and Foreign Languages University di Hyderabad. Itu Telangana State, ya itu India Selatan, dekat dengan Bangalore dan Mangalore. Jauh dari Oktrido agak ke utara ya, Do. Lebih dekat ke New Delhi. Terus Telangana State ini komunitas muslimnya paling banyak. Pokoknya India Selatan paling banyak daripada India Utara, karena terutama Dina kuliah di IFL dan alhamdulillah kami tinggalnya di lingkungan kampus, ada hostel. Jadi hostel foreigner sama hostel Indian itu beda. Dan juga terpisah antara hostel laki-laki dan perempuan. Nah, kebetulan karena kami foreigner dan juga ICCR dapat beasiswa, jadi satu kamar itu kami sendiri. Jadi untuk saling menjaga privasi.
Dan kebetulan baru pindah ke lantai 4. Lantai yang ada AC karena ini udah musim panas di India. Oh, betul ya. Itu udah 36 derajat. Jadi ya bisa sampai 50 derajat kalau di Hyderabad. Jadi makanya kami pindah selama musim panas. Jadi beres-beres tadi bawa kasur, bukan bawa spray atau ngepel gitu kan. Makanya agak lama. Ya, lanjut, Cip. Terus sekarang ini yang tinggal di kampus, hostel itu cuma mahasiswa asing, karena kita memang nggak bisa pulang ke negara masing-masing. Yang ada sekarang nih hostel laki-laki dan perempuan yang foreigner aja, yang Indian itu semuanya udah dipulangkan ke rumah masing-masing. Kalau untuk keadaan di sini, alhamdulillah stok makanan, logistik kami bisa mudah mendapatkan, bisa kami pesan online lewat Bitbasket. Itu 3 hari nyampai karena sekarang lockdown, jadi permintaan barang banyak. Atau kami bisa pesan di kedai, namanya warung lah kalau di Indonesia, warung di kampus. Pesan sama bapak-bapaknya, besoknya bisa beliau bawa. Gitu. Dan kami memang tidak diperbolehkan keluar. Karena memang dijaga supaya yang di dalam kampus ini memang steril gitu. Jadi setiap 3 kali seminggu kami dicek, Senin, Rabu, Jumat. Dan alhamdulillah di Telangana, Hyderabad masih lumayan aman karena komunitasnya Muslim paling banyak. Jadi kami masih bisa pesan sapi, daging ayam, daging kambing masih bisa, atau ikan juga. Ya, tapi ya seperti itulah. Sapi sekarang agak mahal, itu sekilo udah 80.000, biasanya sekilo udah 50.000. Kalau di rupiah. Jadi kenaikan harga ya. Kenaikan harga. Ya. Kalau di Indonesia gimana, Pak? Cindy lah yang jawab tuh. Ya, karena yang di pusat kota itu, pusat provinsi itu kan Cindy. Dia tinggal di Padang. Iya. Ya. Iya. Stok Ramadan. Ya. Kalau untuk stok bahan pangan memang rata-rata naik sih, Pak. Cuman untuk saat ini belum terlalu tinggi angka naiknya gitu, belum terlalu mahal. Iya benar. Tapi kalau di India alhamdulillah harga barang masih stabil. Ya Doh, kalau di tempatmu bagaimana? Paling ini ya, sayur-sayuran kalau agak naik dikit. Yang kayak bawang bombay biasanya 6.000 sekilo, sekarang 10.000 sekilo. Masih tetap murah sih. Tapi yang paling murah di Bombay sendiri kan? Bawang bombay di Bombay mahal kan tuh? Murah Pak di sini bawang bombay. Sayur-sayuran juga. Murah, ya. Maksudnya masih hitungan murah lah. Buah-buahan. Nah, ini untuk kita semua nih, kan kita sudah diskusi panjang lebar tadi. Kalau Dina secara personal dia sudah menyajikan liputan singkat untuk Minang 1 tempo hari ini tentang bagaimana kehidupan dia sebagai mahasiswa di rantau orang. Nah, dia bikin video, dikirim ke Minang 1. Kondisi di India tempat dia kuliah memang sepi banget ya. Nah sekarang ya untuk kita ke semua ini, Cipto, Rido sama Dina, kira-kira apa yang harus dilakukan ini? Kan ini juga sekalian mungkin diskusi ini akan didengar oleh pemerintah juga ketika kita publish nanti kan, akan didengar oleh masyarakat juga. Ada 2 sisi nih, apa saran mungkin dari, karena kan dengar juga kan perkembangan di Indonesia, apa saran Cipto, Rido sama Dina yang harus kita lakukan dari sudut pemerintahnya, kemudian dari sudut masyarakatnya. Nah, karena Dina yang baru bergabung, mungkin Dina kita minta dulu ya. Sarannya ini. Sarannya untuk pemerintah Indonesia gitu ya Pak? Ya, untuk pemerintah, kemudian untuk masyarakatnya apa sarannya? Oke,
Ya karena Dina lihat sendiri di India ini bagaimana, mereka ini hampir 2 miliar penduduknya, tapi mereka disiplin dalam pelaksanaan lockdown ini. Dan Dina lihat di Indonesia ini masih kurang tanggap, karena mereka masih anggap, oh ini virus ini nggak ada lah di Indonesia seperti itu. Jadi tidak terlalu tanggap pemerintah dan juga masyarakatnya. Contohnya di tempat tinggal Dina lah, di Riau itu masih lockdown, masih ramai, orang-orang lalu lalang, jadi kayaknya miris sendiri gitu. Sedangkan pokoknya di Indonesia dan khususnya di Pekanbaru lah. Pekanbaru itu kan dekat dengan Singapura, dekat dengan Malaysia. Itu mereka tidak ada memperlakukan pendatang yang di airport, yaitu tidak ada memperlakukan minta karantina. Kita itu kalah dengan negara tetangga, contohnya Vietnam, Thailand gitu, atau negara-negara Asia lainnya. Contohnya ini seperti setiap tahun, 3 tahun sekali itu di Yale University ini ada training program, itu 3 bulan untuk bahasa Inggris. Jadi seluruh orang dari berbagai negara datang ke India, khususnya di kampus saya. Jadi saya tahu, jadi yang pulang, contohnya kemarin ada yang Diana, itu kurang awak juga. Tapi dia tinggalnya di Jakarta, anak ITP. Pulang juga tanggal 22 Maret. Nah, pulang di airport di Jakarta itu tidak ada cek badan secara spesifik. Dan itu hanya cek suhu tubuh kemudian dipulangkan, tidak ada diminta untuk karantina atau bagaimana. Sedangkan teman yang lain yang sama pulang, yang satu angkatan dengan si Diana, itu yang dari Vietnam, mereka di karantina, belum boleh pulang ke rumah masing-masing. Itu yang di Vietnam, itu orang di karantina selama 14 hari di camp militer. 14 hari ya mereka tinggal di situ dan mereka terima, dan masyarakat mereka terima, nggak ada yang berontak, ngapain sih aku sehat, nggak. Tapi mereka peduli, ya pemerintah melakukan ini karena untuk kebaikan bersama. Dan kalau di Indonesia kan banyaknya begitu, banyak yang protes. Kalau aku lockdown bagaimana? Nanti nggak makan, memang sih iya. Tapi kalau yang Dina pikir, setidaknya kalau kita lockdown dulu, tinggal di rumah dulu, setidaknya kita bisa menjaga diri kita dan keluarga. Kalau mencari uang, memang kalau untuk harian memang iya susah. Tapi setidaknya kalau di India khususnya di Hyderabad ini, kalau pekerja harian misalnya yang pekerja buruh atau apa, mereka diperbolehkan bekerja setengah hari. Ya, jadi yang harus dilakukan pemerintah kita bagaimana memperketat pintu masuk ya. Ya, memperketat. Kemudian melakukan karantina, siapapun dia asal dari luar karantina, gitu ya. Iya, benar. Oke, untuk masyarakatnya apa, Din? Ya, lebih tanggap lah untuk lebih sadar untuk melakukan lockdown karena ini untuk kebaikan bersama. Jadi jangan dilanggar. Kan ya, kalau memang datang dari luar harus bersedia karantina ya. Iya. Kan seperti Dina, makanya Dina tidak pulang, Pak, karena Dina mikir belum tentu Dina ini sehat. Memang kita sehat, kalau yang masih muda ini sehat, karena imun kita kuat. Kita kan tidak tahu kita ada membawa virus. Jadi makanya virus corona ini sebenarnya itu sangat gampang menyerang lansia. Kalau yang seumur-umur kita, bukan kita karena kita daya tahan tubuh kita kuat dan kita tidak ada penyakit komplikasi, imun tubuh kita akan melawan sendiri. Nah, bagi yang orang tua atau anak-anak itu sangat rentan, apalagi yang mereka komplikasi. Nah, itu yang biasanya harus dihindari. Sebaiknya untuk masyarakat jangan bandel lah. Gitu. Kalau bagi para pekerja perawat itu mereka harus bekerja karena tanpa mereka bagaimana orang sakit atau polisi atau kemudian yang jual-jual bahan makanan itu diperbolehkan. Tapi selain itu janganlah berkeliaran. Seperti di India kalau mereka tidak berkepentingan ya mereka akan dipukul pakai rotan. Kalau tidak berkepentingan dia harus ditanya kamu kerja. Jadi ada punishment diberi oleh pemerintah ya. Iya. Kalau di Inggris tadi kan ada denda ya, Cip ya. Denda dan dibubarkan gitu, Pak. Jadi turun tangan polisi.
Ya, sama juga dengan di Belgia, tempoh hari kita tanya orang Belgia juga. Iya. Ya mungkin Cipto lagi gimana nih saran untuk pemerintah kita dan masyarakat kita? Ya, untuk pemerintah sepertinya memang harus ini ya menyediakan alat pelindung diri untuk para medis dan dokter gitu ya. Mudah-mudahan ini pendistribusinya lancar karena orang yang garda terdepan melawan COVID ini juga rentan gitu, juga rentan terinfeksi dan dia juga yang mempunyai keluarga gitu ya. Tentunya kita tidak ingin para dokter dan para medis ya juga terinfeksi gara-gara tidak ada alat pelindung diri. Selanjutnya terkait juga dengan ya, stok bahan makanan dan juga stabilitas harga di pasar. Ini sangat penting ya. Kalau kita di Inggris memang itu ada call center kalau ada toko yang menjual barang dengan harga yang tidak normal gitu ya. Dengan harga yang tidak terjangkau karena ini juga mempengaruhi pengaduan ya. Iya, pengaduan. Jadi supaya memang tidak ada yang mencari keuntungan nih di balik musibah ini. Jadi memang penting juga misalkan ada beberapa aturan kita tidak boleh membeli barang seperti bahan kebutuhan pokok atau hand sanitizer dan sebagainya melebihi apa yang dibutuhkan. Misalkan ada jumlah maksimalnya sehingga panic buying ini juga bisa dihindari gitu. Ya, bisa dihindari. Karena kita tidak tahu ini sampai kapan ininya pandemi COVID ini. Jadi paling tidak dengan pembatasan dan pengaturan di pasar ini juga penting. Dan selanjutnya untuk masyarakat juga yang penting adalah bagaimana juga mengikuti himbauan dari pemerintah dan pemuka masyarakat untuk stay at home ya, untuk bekerja, untuk tinggal di rumah. Dan bagi kita, sebenarnya kalau kita di Inggris ini kita bekerja sama dengan keluarga Islam Britania Raya dan Human Initiative menggalang dana untuk para para saudara-saudara kita yang mungkin sangat terdampak terhadap COVID-19 ini, sehingga mereka tidak bisa makan atau tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga kita berupaya memberikan sedekah gitu ya, memberikan anjuran untuk memberikan bantuan gitu ya melalui lembaga-lembaga yang ada, sehingga paling tidak meringankan saudara-saudara kita gitu. Karena kalau kita mengandalkan hanya dari pemerintah kayaknya sangat berat gitu ya. Kalau paling tidak kita mengetuk pintu kepedulian kita, apalagi ini menjelang Ramadan, untuk bisa saling berbagi kepada sesama, terutama orang yang sangat terdampak terhadap wabah ini. Iya benar, betul kata Cipto. Karena di sini contohnya di kampus di FU ini biasanya mes buka ya untuk para mahasiswa. Nah karena selama lockdown ini mes nggak buka, jadi kampus juga memfasilitasi bagaimana adakah yang mau memberi sumbangan bagi para pekerja. Karena mereka tentu tidak bekerja. Jadi kami kadang ada beberapa rekan mahasiswa kemudian mengirim ini transferlah uang untuk bagi para pekerja yang tentu non-job untuk saat ini begitu. Ya. Ya saling membantu saja gitu. Ya, kalau Ridho gimana sarannya untuk pemerintah dan masyarakat? Kalau untuk pemerintah tadi udah lumayan banyak disampaikan sama Bang ini Cipto sama Kak Dina. Mungkin lebih ini rapid testnya lebih diperbanyak. Oke. Iya benar-benar. Jadi semakin banyak yang bisa terdeteksi dengan cepat. Terus ya mungkin lebih gitu. Kalau untuk masyarakat ya lebih disiplin lah Pak. Lebih disiplin. Ya pasar juga kadang Ridho lihat di sosial media juga masih rame di Padang. Terus juga jalanan udah mulai sepi ya. Kalau jalanan udah mulai sepi, kalau pasar masih ramai dia. Iya. Ya. Itu aja, Do. Iya, semuanya yang pokoknya aktivitas di luar lah wajib pakai masker lah, apalagi udah ada ini ya himbauan, bukan himbauan ya peraturan ya. Ada instruksi. Ada instruksi ya. Ya, ada denda masker ya katanya.
Itu sih, Cindy, mungkin ada yang perlu tambahkan? Cin? Mungkin sebagai ini Pak, untuk masyarakat saja Pak, kadang masih ada yang kurang mengindahkan instruksi-instruksi dari pemerintah tersebut, dan terkadang juga mereka seperti menyepelekan dari COVID-19 ini, karena bagi mereka itu dampaknya tidak terasa langsung, mungkin begitu Pak. Jadi masih ada juga terkadang beberapa tempat itu masih ada yang berkumpul-kumpul, masih ada keramaian yang seharusnya tidak lagi kita lakukan, gitu Pak. Ya, jadi sebelum ditutup mungkin ya oleh Cindy, saya juga ingin mengupdate kita semua informasinya. Kalau di Indonesia secara keseluruhan, pemerintah sudah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020. Sebelumnya juga sudah ada Kepres nomor 11 2020. Itu kedua-duanya adalah bagaimana pemerintah menyiapkan regulasi sebagai sandaran bagi pemerintah di daerah untuk mengambil tindakan-tindakan terutama berkenaan dengan pembatasan sosial berskala besar. Yang kedua juga pemerintah pusat sudah mendorong pemerintah daerah untuk melakukan perubahan anggaran yang ada di daerah itu untuk diarahkan sebanyak-banyaknya, sepenuh-penuhnya, seoptimal mungkin dalam rangka mengatasi COVID-19 ini, baik dalam hal penanganan terhadap pandemi itu sendiri maupun terhadap dampak warga-warga terdampak. Sehingga secara nasional Presiden Jokowi sudah mengumumkan ada anggaran 400 triliun lebih yang dialokasikan untuk mengatasi ini. Nah, lalu di tingkat Sumatera Barat, selain dari kita setiap hari, malah beberapa kali sehari juga ada update informasi, gubernur dengan wakil gubernur kita, juga kepala daerah dengan bupati wali kota sudah proaktif. Yang pertama bagaimana penanganan batas-batas darat yang ada itu ada 9 titik, itu malah gubernur dengan wakil gubernur langsung bertandang ke situ, mengunjungi itu untuk memastikan adanya pemeriksaan yang detail, pemeriksaan yang detail dari orang yang masuk ke Sumatera Barat. Kemudian pemerintah kita Sumatera Barat juga sudah menyiapkan berkoordinasi dengan kabupaten kota sudah menyiapkan tempat-tempat karantina. Karena problem kita ke depan, ini akan masuk Ramadan, habis itu Lebaran, ada kebiasaan mudik, pulang kampung, pulang basamo, gitu kan. Nah, walaupun ada himbauan dari Presiden Jokowi tidak ada istilah mudik, malah sudah ada edaran untuk pegawai negeri tidak boleh, pegawai negeri, tentara, polisi dilarang pulang kampung, itu sudah ada edarannya. Ya, tapi bagaimana dengan mereka yang bekerja swasta itu problemnya. Apalagi ya kalau kita melihat kita perantauannya kan, ada yang di segala macam. Begitu pembatasan terjadi, mereka otomatis tidak punya pendapatan, tidak bisa berproduksi lagi. Maka yang terpikir oleh mereka adalah langsung pulang kampung, gitu kan. Nah, ini problem sebenarnya. Di satu sisi, kalau mereka bertahan di rantau, mereka tidak punya produksi untuk membiayai hidup mereka karena mereka tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi. Nah, sementara untuk pulang ada pembatasan-pembatasan. Ini dilemanya. Oleh karena itu, pemerintah Sumatera Barat sedang memikirkan ini dan sedang kita dengar dari informasi dari gugus tugas COVID-19 itu Sumatera Barat mengajukan untuk pembatasan sosial berskala besar itu. Nah, sehingga kalau ini sudah disetujui, nah nanti kan ada, karena dalam aturan PSBB itu ada sanksi juga kalau ada yang melakukan pelanggaran. Itu kira-kira update untuk kita semua yang sudah
dilakukan oleh pemerintah Sumatera Barat. Dan seperti tadi di awal Cindy mengatakan sampai sore tadi ada 32 ya, 32 yang positif, tapi sudah yang kalau yang dalam pemantauan sudah 2.000 lebih ya Sin ya. Yang dalam pemantauan berapa? Nah 2.000 lebih, tapi yang positif ada 32, ada 3 yang sudah meninggal dunia, ada 6 yang sembuh. Salah satu yang sembuh itu adalah ada pejabat kita di Dinas Kesehatan Provinsi. Nah itu ada testimoni juga, ya dokter apa? Linda apa? Dokter Lila. Lila itu sudah sembuh beliau. Nah itu ada coba lihat di apa, kita ada bikin ininya beritanya di Minang 1. Nah itu kondisi-kondisi kita di Sumatera Barat di Indonesia. Tapi lebih dari itu semua kita melihat karena ini memang vaksinnya belum ditemukan, sedang proses menemukan. Nah, sehingga yang bisa kita lakukan itu kan sebenarnya boleh kita katakan hanya 2 saja. Tingkatkan imunitas tubuh, lalu physical distancing dan social distancing. Kan 2 itu yang bisa kita lakukan. Physical dan social distancing sama meningkatkan imunitas tubuh. Nah, untuk melakukan yang 2 itu tadi ya betul kata Ridho tadi, bagaimana kita bisa disiplin kan? Bagaimana kita bisa disiplin. Kata Dina juga seperti itu. Dan dari sisi pemerintahnya, kadang-kadang kalau memang perlu digebuk ya, seperti di Inggris ada denda juga. Kalau di India juga ada pemberlakuan seperti itu. Nah, ini mungkin yang kita lihat di Sumatera Barat ataupun di Indonesia yang perlu dilakukan. Tapi karena memang kita tidak melakukan lockdown, tapi kita melakukan PSBB. Nah, dari apabila misalnya seperti DKI Jakarta, kan sudah PSBB itu. Nah, mungkin dia sudah bisa memperlakukan seperti yang Dina ceritakan tadi, atau seperti yang Cipto ceritakan tadi. Kira-kira itulah update yang sebagai pemimpin redaksi di Minang 1, kita mengikuti perkembangan dari coronavirus ini, baik di Sumatera Barat maupun nasional, sesuai dengan apa yang sudah kita beritakan. Itulah kira-kira update-nya. Dan tentu ini juga menjadi informasi bagi adik-adik atau anak-anak yang lagi merantau ini ceritanya. Dari saya seperti itu aja. Mungkin Cindy bisa diakhiri atau mungkin ada hal yang memang perlu kita dalami lagi, atau sebelum ke Cindy mungkin ada Cipto, Dina atau Ridho, mungkin ada yang hal yang perlu kita dalami lagi atau bagaimana? Silakan lah. Dari Ridho cukup Pak. Cukup ya. Barangkali untuk Bang Ridho, Bang Cipto atau Uni Dina ingin menyampaikan bagaimana rasanya menghadapi COVID di negeri orang. Nah, itu dia. Iya. Oh iya. Itu personal sekali ya. Iya. Kalau Cipto kan membawa orang rumah nih. Iya. Berarti ada teman lah untuk saling curhat. Tapi ya kan? di kita itu ada ini juga Pak. Jadi kita di Rantau itu kan ada komunitas tuh, grup, yaitu grup itu tingkat universitas atau grup tingkat kota atau tingkat UK ya. Jadi kita biasanya ada koordinasi dengan pelajar, himpunan pelajar. Jadi jangan sendirian saja, tapi kita berinteraksi dengan teman-teman gitu, supaya nanti kalau ada kendala atau apa bisa saling berbagi info dan bisa saling mensupport. Ya, Dina mungkin. Kalau Dina, kalau sejujurnya tentu sedih ya Pak ya. Seharusnya bisa pulang untuk Idul Fitri sama keluarga, tapi tidak bisa. Sudah diumumkan kemarin itu semester kami ini diberlakukan ujian semester secara online. Jadi tidak ada tatap muka sampai akhir semester ini. Terus yang pertama, terus yang kedua, bukan langsung wisuda ya. Kalau langsung wisuda mungkin.
Alhamdulillah di India ini kita sama ya, satu perhimpunan PPI India, juga masuk. Nah, KJRI dan KBRI di India juga proaktif, jadi menanya masing-masing masing-masing ke ketua Komsat masing-masing. Saya Hyderabad, Okrido, Lucknow, itu saling koordinasi bagaimana kalian, apa ada yang sakit, apa bagaimana logistik. KJRI berusaha karena kami India Selatan di bawah naungan KJRI Mumbai. Mereka udah berusaha untuk mengirim vitamin, bahan-bahan makanan ke kami, tapi karena ekspedisi tutup, jadi nggak bisa. Tapi mereka juga berusaha untuk koordinasi dengan WNI Indonesia yang ada di India, di Hyderabad, untuk membantu kita. Apakah ada yang sakit, tolong beritahu, jangan sendiri, karena tapi mereka memantau. Kayak ibu atasnya pendidikan juga sakit di Komsat kalian, apakah bahan makanan cukup? Ya cukup lah, kita di India ini selalu dipantau. Alhamdulillah KJRI dan KBRI juga proaktif. Ya jadi merasa nggak sendiri lah Pak, walaupun sendiri juga. Tapi kamarnya luas itu. Baru pindah Pak. Iya. Baru ada AC ya sekarang kan? Iya. Baru pindah ya Uni. Iya baru pindah. Selama ini kamarnya kosong nggak itu? Ini biasa. Sebelum ini kamarnya kosong. Ini sebetulnya. Iya. Berarti hari malam ini ditungguin pertama kan? Iya Pak. Oke, mana di Lucknow kondisinya? Kalau di sini ya sama sendiri juga. Terus ada teman-teman sih yang satu flat, kita bertiga, dan ya kita masak bareng lah, ke pasar dekat rumah juga beli bahan makanan. Polisi semakin banyak di jalanan pasti. Ya setiap hari sekarang ini selalu video call sama orang tua yang pasti, karena di rumah terus. Ya, ya jaga kondisi lah, jauh ya. Pasti. Ya, nanti. Ya mungkin hanya itu saja video conference kita pada kali ini. Terima kasih untuk Bang Rido, Bang Cipto, dan Unidina yang telah berbagi informasi bersama kami. Terima kasih juga kepada Pak Taufik Effendi selaku pemimpin redaksi Minang1.com yang telah menginformasikan juga bagaimana kondisi atau perkembangan COVID-19 di Sumatera Barat sendiri. Mungkin hanya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh ya Pak, bisa kita ulang lagi intronya Pak? Karena tadi belum masuk Unidina pas pembuka tadi Pak. Boleh. Untuk perkenalan kembali aja gitu ya Pak ya. Ya. Abang Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Dunsana Minang 1 Sadonyo dimanapun berada. Hari ini Sabtu 11 April 2020, kami akan melakukan video konferensi dengan para Dunsana kita yang ada berada di luar negeri. Kali ini saya tidak sendiri, saya juga ditemani oleh redaksi Minang1.com yaitu Bapak Taufik Effendi. Selamat malam Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada Bang Cipto. Selamat malam Bang Cipto. Selamat malam waktu Indonesia, selamat siang waktu Inggris. Selamat siang waktu Inggris kembali ya Bang. Ya. Kemudian selamat malam untuk Bang Rido. Halo, selamat malam. Dan selamat malam kepada Unidina. Halo, selamat malam semuanya. Ya mungkin untuk
pembuka ya Pak ya, dan Abang dan Uni semua. Kita perkenalan dulu. Mungkin kepada Bang Cipto, silakan perkenalkan Bang. Sekarang sedang kuliah di mana dan bagaimana kondisi di sana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cipto Wartoyo. Saya mahasiswa S3 di Coventry University. Sekarang saya masuki tahun ya, saya sudah hampir 1 tahun 3 bulan studi di Coventry University. Saya alumni Universitas Negeri Padang angkatan 2002 dan sekarang saya dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Terima kasih Bang Dido. Bang Cipto. Selanjutnya Bang Dido, disilakan. Halo selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Oktrido. Jadi saat ini saya tinggal di India dan kegiatan saat ini bekerja di salah satu IT company sebagai HRD. Dan kebetulan juga udah 1 tahun di India. Ya, selanjutnya selamat malam untuk Uni Dina. Uni Dina di India juga ya Uni ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Dina Elfa Magustin, mahasiswa S2 di English and Foreign Language University. Udah tinggal di India selama 2 tahun, tepatnya di Hyderabad. Jadi ini tahun kedua dan tahun akhir, semester akhir bagi saya untuk menyelesaikan S2. Sebelum di Indonesia, saya mengajar di SMK Negeri 1 Renat, Riau. Jadi sekarang ini tugas belajar selama 2 tahun. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Uni. Ya Pak, mungkin itu saja Pak. Ya lah 2 kali perkenalannya. Mohon maaf, terima kasih banyak ya. Sip, Indo, Terima kasih. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih banyak Abang dan Uni Pak. Terima kasih. Semua. Terima kasih. Assalamualaikum.